Ibu Sarita sebagai pemateri kegiatan ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang bersedia meluangkan waktunya di pagi hari yang mungkin ada kesibukan lain untuk Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi, kita bisa katakan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dalam hal ini tentang penerapan atau pengamalan budaya positif untuk bisa mungkin kita ikuti bersama agar mungkin nantinya bisa kita terapkan di tempat kita bertugas masing-masing. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja ke kegiatan inti, yaitu presentasi tentang penerapan budaya positif yang akan dibawakan di materi dalam hal ini Ibu Sarita. Kepada beliau silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di kegiatan ini. Saya punya pantun sebelum buka kegiatan ini. Jalan-jalan ke pasar tua. Pasar tua ya. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan rasa bahagia. Next. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, agar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, mungkin kita berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Saya minta kepada Pak Rifai untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Bapak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita perlu kesepakatan belajar. Jadi ada beberapa pertanyaan romantik ya. Di sini ada jawab romantik. Bapak Ibu boleh melihat ini, boleh juga menambahkan atau mengurangi, silakan Bapak Ibu. Silakan. Jadi di sini seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat ya. Jadi di sini kita punya kesepakatan belajar. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi silakan Bapak Ibu berpendapat. Kemudian kita berpikiran terbuka, saling menghormati. Kemudian jika ada teman yang sedang bicara, ya kita diam, jadi menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian berpendapat setelah persilakan. Kemudian mari kita berpartisipasi secara penuh. Dan yang paling penting, mari kita ikuti acara ini dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu, ini kan yang kita akan hari ini kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Nah, ada kata positif di sini. Jadi mungkin supaya juga aura positif kita ini muncul di hati kita, saya minta Bapak Ibu berdiri dulu. Jadi silakan berdiri. Berdiri semua. Kemudian coba saling berhadapan dulu. Silakan berhadapan. Ya. Boleh berhadapan ini. Berhadapan. Oke, berhadapan. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan berhadapan ya. Berhadapan. Kemudian senyum saja. Senyum selama 30 detik. Bapak Ibu saling tatap mata temannya, kemudian senyum. Kemudian tatap mata.
kemudian mereka sudah senyum satu dengan yang lainnya. Nanti akan berbagi aura positif ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut, di sini ada konsep budaya positif ya. Nanti kita akan lihat tentang akan diskusi ya, perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian disiplin positif, kemudian posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian lanjut ke segitiga retribusi. Ya, hampir saya bilang retribusi, beda-beda sedikit saja. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira Bapak Ibu ini sudah mulai melaksanakannya, pembelajaran yang berdiferensiasi yang dimulai dengan diagnosis ya, dimulai dengan asesmen, kemudian memetakan bagaimana anak-anak kita baik itu gaya belajar, kemudian kemampuannya, kemudian kita nanti para guru bisa menyiapkan pembelajaran apakah itu konten, materi, kemudian produknya sesuai dengan kemampuan anak kita. Nah itu semua tentunya berdasarkan perkembangan guna apa mewujudkan profil belajar. Oke. Nah kemudian disiplin positif. Nah di sini Bapak Ibu sebelum kita lanjut mungkin Bapak Ibu bisa mungkin memberikan apa yang Ibu pahami tentang disiplin. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi apa sebenarnya yang disiplin menurut Bapak Ibu. Mungkin ya silakan Ibu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin ini itu mematuhi segala aturan yang berlaku di sekolah dan mana saja. Kita harus mengikutinya, dan juga ada sanksi yang berlaku ya, saya ingatkan. Terima kasih. Jadi benar sekalian yang disampaikan oleh Ibu Ria bahwa disiplin itu artinya kita mematuhi tata tertib yang ada di sekolah kita atau ada di kantor kita atau di lembaga kita ya. Nah kemudian biasanya peraturan itu atau ini peraturan yang tadi ya peraturan itu biasanya juga ada hukuman yang mengikut atau konsekuensi. Nah di sini Bapak Ibu ada lagi yang mau berbagi menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Nah ini kan ada Disiplin. Ya. Disiplin adalah tindakan atau kepatuhan yang dibuat untuk dipatuhi. Iya. Disiplin adalah kepatuhan yang dibuat untuk dipatuhi. Ya. Bagus juga Pak Parifai ini ya. Jadi mungkin yang dimaksud Pak Parifai ini adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu konsepnya. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, ternyata kalau kita yang tadi kita sampaikan itu, kita bisa lihat di sini. Ternyata disiplin itu artinya belajar yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi maksudnya di sini kalau tadi kita katakan oh iya disiplin itu adalah aturan-aturan yang dibuat kemudian apabila melanggar kita akan mendapat hukuman. Nah kalau kita lihat di sini maka kita akan tahu ternyata bahwa disiplin ini apabila seseorang misalnya peserta didik kita kemudian melakukan misalnya dia datang tepat waktu, dia menyelesaikan tugasnya dengan baik yang diberikan oleh guru, kemudian dia belajar, kemudian dia membersihkan kelas sesuai dengan dorongan dalam hatinya karena rasa tanggung jawab, itulah yang dimaksud dengan disiplin. Jadi kita berharap nanti ke depannya anak-anak kita itu melakukan kegiatan, melakukan semua yang dia yakini, yang nanti berdasarkan keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah kita. Nah dia lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, bukan karena dorongan dari luar, bukan ingin mendapatkan hukuman, ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Nah itulah yang dimaksud dengan disiplin. Nah sebagai pendidik kita itu harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah paham ya apa yang dimaksud dengan motivasi. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu menurut pengalaman Bapak Ibu kalau kita lihat kondisi sekolah kita ini sebenarnya motivasi anak didik kita itu cenderung kemana Bapak Ibu?
apakah disiplin anak-anak kita itu dorongan dari dirinya sendiri atau dia lakukan karena ada motivasi lain, misalnya takut untuk mendapatkan hukuman, atau takut juga atau dia datang cepat karena melihat gurunya berbuat bufana yang cantik yang akan menunggu dia setiap saat. Oke, silakan Bapak Ibu kita berbagi. Atau dari Ibu Walidah, ini guru SD kita yang sangat luar biasa. Kita kasih apa untuk Ibu Walidah? Ya, terima kasih Mem Sarita. Berbicara mengenai disiplin, berarti kan ada disiplin positif, ada juga disiplin biasa. Nah, disiplin positif, ketika anak-anak berperilaku, itu dorongan dari dalam dirinya atau intrinsik. Tetapi ketika dia berperilaku karena ada ini tidak mau kena hukuman atau konsekuensi, berarti itu dia masih positif, disiplin biasa. Biasanya kalau di awal-awal kenaikan kelas, biasanya itu pada umumnya pengalaman, itu anak-anak biasanya masih disiplin biasa. Karena masih ada kecenderungan dia berperilaku atau melakukan sesuatu karena takut akan konsekuensi atau takut akan hukuman. Tetapi seiring berjalannya, karena ada kesepakatan kelas di awal pembelajaran yang sudah kita sepakati, sehingga lambat laun itu sudah bukan lagi disiplin biasa, tetapi lebih ke disiplin positif. Kenapa? Karena ada pembiasaan dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati antara guru dan peserta didik. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Walidah ini adalah salah satu contoh bahwa ada anak-anak yang melakukan disiplin karena ingin mendapatkan yang seperti dikatakan tadi, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian, atau takut karena nanti dihukum sama gurunya. Nah, yang kita harapkan ketika anak-anak melakukan sesuatu itu karena memang dia merasa dirinya dia bertanggung jawab dan dia yakini bahwa itu adalah sesuai dengan kesepakatan, atau dia ingin menghargai dirinya sendiri. Sama dengan kita guru, mungkin Bapak Ibu pernah menghadapi, pernah tidak Bapak Ibu tahu bahwa saya ini mau datang lambat atau mau datang cepat, kan tidak ada kepala sekolah. Tapi apakah Bapak Ibu itu tetap mau datang walaupun tanpa dinilai oleh kepala sekolah? Kira-kira dorongan apa itu? Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman. Ya, mungkin ada tanggung jawab. luar biasa. Tanggung jawab kan? Iya. Ada lagi? Kan saya mau datang, jangan-jangan ya ada kepala sekolah. Ya, saya lihat dia saja dari jauh. Kalau ada pakai sepi mobil, baru saya masuk toh. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi ternyata itu sudah nilai-nilai yang ada pada diri Bapak Ibu, ya, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan boleh lanjut. Nilai-nilai kebajikan itu kalau di dalam nilai-nilai kebajikan itu ada yang menurut fungsinya profil pelajar Pancasila, ada juga menurut organisasi. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah yang disepakati secara bersama, tanpa memandang tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, agama, gitu ya. Jadi kita yakini. Ya. Kemudian contoh kebajikan itu kita lihat. Kalau menurut profil pelajar Pancasila, saya kira Bapak Ibu sudah paham semua. Bapak Ibu sudah melakukan semua itu, ya. Bapak Ibu sudah melakukan dalam bentuk pembiasaan juga, kemudian dalam program-program belajar Bapak Ibu, dalam pembelajaran juga Bapak Ibu sudah lakukan. Dan ada 6 dimensi ya, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, gotong royong, kemudian mandiri, kreatif, ya, berkebinekaan global. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi di sini hal-hal apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan di sekolah Bapak Ibu atau di kelas Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau berbagi? Kita ke nilai-nilai profil belajar Pancasila, misalnya gotong royong, pernah ada Ibu berbuat sesuatu yang sebenarnya mengajak anak-anak kita itu untuk mampu bergotong royong, untuk bisa bekerja sama tanpa memilih temannya, tanpa melihat ini temannya ini kaya atau ini, tanpa melihat suku dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman. Oke. Atau saya bagi sedikit notnya, Bapak Ibu boleh nanti tulis di sini, biar nanti bisa disampaikan di situ. Misalnya dalam hal apa Bapak Ibu melakukan kebiasaan untuk atau apa saja untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi masing-masing kita punya yang berbeda-beda ya Bapak Ibu, tetapi kalau sudah disepakati
TIK ini guru IPS-nya Madani ini. Ini guru TIK, ibu guru seni budaya. Gimana Bu dalam Sudah praktek? berarti Bu. Guru BK. Sering sekali. Secepatnya kita berganti Bu. MC kan juga boleh. Oke. Oh ya, ada problem di sini. Tidak. Kenapa ya? Silakan Bapak Ibu menulis. Ya, nanti di sini kan kita berbagi Bapak Ibu ya. Nanti mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tidak ada di sekolah lain, kemudian itu menjadikan guru lain terinspirasi, kan luar biasa kan? Ya. Jadi dalam pembelajaran apa-apa kita ATM. Kita amati, tiru, modifikasi tidak masalah. Hal-hal baik kalau kita mau tiru dan kita modifikasi silakan. Ya, nilai-nilai boleh yang itu sudah lakukan. Misalnya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah boleh ditempelkan di sini Bapak Ibu. Jadi kita di sini lebih banyak sharingnya Bapak Ibu ya. Lebih baik kita diskusi karena saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan hal ini semua. Boleh. Bagaimana cara ini menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah atau di kelas? Ya. Satu saja dimensi boleh, atau lebih dari satu juga boleh. Mau semua dimensi juga lebih bagus. Kalau sudah boleh ditempelkan di sini, Bapak Ibu ya. Nah, boleh juga sama siswanya ya. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang kamu rasa harus perlu langsung di sekolah ini? Gotong royong atau seperti apa yang kau rasakan? Ya oke. Ya, Nah, mau ditulis tapi kecilannya. banyak. Ya, silakan Pak Ribai. Banyak betul. Ini bisa diputar-putar ini. Apa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu? Beriman, bertakwa, gotong royong, mandiri, kreatif. Baru apa lagi? Yang dibaca tetapnya Jangan. Jangan. Kau Yang dibaca metode. dibaca di depan. Yang satu kecil sekali. Ya. Jadi dibaca. Luar biasa ya. Sudah ada lebih dari 10 ini. Mungkin saya bisa minta tolong untuk salah seorang teman guru untuk membacakan. Saya pilih saja satu gitu. Dibaca semua Bapak, supaya yang lain bisa mendengarkan, bisa adopsikan. Yang penting bisa dibaca semua itu tulisan tuh. Terserah, mau diajak, mau diapa. Sakit tulisan.
membagi kelompok saat pembelajaran di kelas. Kelompok dibagi secara acak tanpa memilih-milih. Siswa harus menerima siapapun yang menjadi teman kelompoknya lalu bekerja sama. Iya. Kira-kira nilai yang diusung ini apa, Bapak Ibu? Bekerja sama. Oke, kita kasih aplaus dulu. Ya. Ternyata nilai gotong-royong itu ada pada profil pelajar Pancasila ya. Oke, silakan lanjut Bapak. Nilai kebijakan yang diterapkan dalam kelas yaitu gotong royong. Siswa bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan peraturan sekolah. Ya, oke, sama ya, gotong royong ya. Oke, jadi yang lain di kelas dilakukan secara bersama-sama. Ya. Ya. Di lingkungan kelas, membiasakan siswa untuk menghargai dan menghormati satu sama lain. Ini masuk dalam apa Bapak Ibu? Mungkin siapa? Ya, tahu ya. Dia menjalin hubungan antara sesama manusia, ya, dengan lingkungan juga, dengan pencipta, ya. Oke, silakan. Melaksanakan doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke. Kita sudah lakukan tadi ya Bapak Ibu. Tentang pembagian kelompok secara langsung. Ya, Tanpa berarti memilih-milih. kerja kebinekaan juga masuk. Iya, masuk. Ya. Kebiasaan dalam melaksanakan kebersihan kelas. Iya. Oke. Masuk juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong juga. Ya. Lanjut. Contoh siswa dan siswi diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara memungut sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Iya. Luar biasa ya. Oke, lanjut. Nilai mandiri, melaksanakan tugas di kelas, tapi diawali Tanpa diawasi. tanpa diawasi Iya. oleh guru. Ya, ya, berarti anak-anak sudah mandiri. Dia tidak perlu lagi disuruh oleh gurunya. Kepedulian terhadap teman-teman, terus takwa beribadah. Ya, Takwa kepada ada Tuhan. ya. Oke. Ya, beriman dan bertakwa. Terus Harus lanjut. dibaca semua Pak. Nanti yang lain bilang masa saya punya tidak dibaca. Berkeminatan global, gotong royong, peserta didik dikelompokkan secara heterogen tanpa memandang suku, agama dan lain-lain untuk dapat berbaur dengan dan bekerja sama. Terus peduli dalam semua aspek, mulai dari peduli, mulai dari peduli pada sesama maupun lingkungan. Ya, oke. Dimensi beriman ya, bertakwa. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebijakan ketika ada peserta yang berbicara negatif, mereka menerima konsekuensi membaca istighfar sebanyak 100 kali. Perilaku yang menjadi sasaran kerja juga hati mereka. Oke. Bagus dan pasti Luar biasa. baru mungkin tidak. Sekarang kita masuk juga ini. Contohnya, di lingkungan kelas kita dapat melakukan pengelompokan saat memberikan tugas sehingga dapat memunculkan rasa gotong royong untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, Luar sekian. biasa. Apa Bapak Ibu? Ternyata apa yang Bapak Ibu sudah tuliskan di situ semua sudah menyangkut nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Tapi ada satu tadi yang menarik. Ya, mungkin kita perlu diskusikan ya. Yang ketiga dari terakhir yang dibacakan oleh Pak ya mencatat 100 kali, tapi kita lewat saja dulu. Nanti akan ada Istighfar 100 kali. Iya, ya. Kalau kita lihat istighfarnya bagus, ya. Oke. Jadi itu tadi. Jadi selain dari profil pelajar Pancasila, ada juga dari PIP. Saya tidak tahu itu dalam bahasa Inggrisnya apa dari Indonesia. Apa?
Primary Years Program. Nah, program tahunan. Nah, di sini ada kata toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, kerjasama, pengetahuan, kreativitas, kemudian percaya diri dan komitmen. Itu menurut PYP. Kemudian life skill, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, jujur ya. Kemudian pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, memberikan hal yang terbaik untuk diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ketika nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sudah pahami, kemudian kita sudah lakukan itu berdasarkan rasa tanggung jawab, disinilah kemudian kita membuat satu keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan Bapak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu mungkin bisa memberikan berbagi. Menurut Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Silakan Bapak. Kalau peraturan kayaknya Bu lebih dari apa? Dia merasa akan ada apa konsekuensi di dalamnya. Tapi keyakinan itu akan muncul rasa tanggung jawab yang lebih besar. Kasih aplaus dulu. Oke, mungkin ada dari Bapak ini. Mungkin ada. Saya sedikit Bu, kalau menurut pendapat saya ini mengapa keyakinan kelas? Karena kita lihat secara langsung seharian anak-anak itu kalau kita membuat peraturan kelas, berarti dia hanya mengikuti peraturan yang ada di dalam kelas. Sementara kalau keyakinan kelas berarti dia bisa yakin bahwa kalau perbuatan ini itu salah, berarti saya tidak boleh berbuat seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri sendiri. Jadi makanya kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau dari dalam diri sendiri muncul itu budaya positif atau keyakinan yang lain, berarti tidak perlu kita adakan yang namanya peraturan kelas. Nah, tetapi kalau misalnya dari anak-anak tidak ada keyakinan kelasnya, maka perlu juga kita sediakan itu peraturan kelas. Oke, mungkin ada dari Mencika yang mengatakan tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini yang menggerakkan saya. Dari apa yang sudah saya dapatkan dari materi guru penggerak ya, yang dikatakan oleh Pak Rifai maupun Bu Windy itu tadi semua tepat menurut saya. Kalau yang namanya dari kata yakin dan peraturan ya, kalau kata yakin itu sesuatu yang kita yakini pasti akan terpatri di hati kita dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu yang saya katakan adalah motivasi ekstrinsik atau yang dari luar, entah takut dengan pimpinan atau ada konsekuensi, ingin pujian, ingin penghargaan dan sebagainya. Sedangkan kalau peraturan, namanya peraturan seperti yang dikatakan Windy tadi, dia hanya akan ikut peraturan itu. Di mana peraturan itu dibuat, di situ saja dia terapkan, gitu. Tapi kalau dia yakini dimanapun dia berada, dia bawa keyakinan itu, maka itu akan terus dia laksanakan. Jadi kenapa bukan peraturan atau keyakinan, supaya itu muncul dari motivasi intrinsik kita sendiri. Gitu. Hapus dulu kita. Saya penguatan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin yang tadi menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Windy tadi ya. Jadi keyakinan itu memang muncul dari dalam diri sendiri, dari dalam diri kita ya. Kemudian mungkin saya bisa sampai kalau peraturan kelas yang kita lihat bagaimana cara mungkin lebih munculnya peraturan kelas ini sebenarnya seperti apa, kemudian keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, kalau peraturan kelas itu kan biasanya dibuat sepihak oleh guru, gitu ya, tata tertib. Itu kan biasanya hanya guru yang buat atau antar guru-guru, sama dengan kita kemarin buat tata tertib kan. Tentunya yang kemarin kita buat tata tertib bukan saya sendiri yang buat, tapi sumbang saran semua dari Bapak Ibu guru semua. Cuman yang sayangnya kita tidak melibatkan peserta didik kita dalam pembuatan peraturan itu ya, tata tertib. Jadi memang diharapkan peraturan itu kalau dia hanya bersifat sepihak, itu namanya peraturan. Ya. Tapi kalau keyakinan itu kita lakukan secara bersama-sama, ada komunikasi di dalamnya. Jadi kita sepakati, kita tanyakan ke anak-anak, menurut kalian kalau kelas ini mau jadi cantik, kelas ini menjadi tertib, pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, apa yang harus kita lakukan?
Ya, kalau kamu bisa mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu, apa yang harus kau lakukan? Mungkin anak-anak akan menjawab, oh ya Bu, kita harus tepat waktu, kita tidak boleh terlambat. Nah, itu semua kan dari anak-anak didik kita. Nanti kemudian ketika mereka sudah menyampaikan itu, barulah kita menuliskan itu menjadi satu keyakinan. Nah, tentunya ada rambu-rambu dalam pembuatan keyakinan kelas ya. Nah, salah satunya misalnya keyakinan itu harus dibuat jangan panjang-panjang, pendek-pendek supaya anak-anak itu ingat. Misalnya satu keyakinan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berakhlak mulia dengan menjalankan, bingung anak-anak ya. Jadi itu saja berakhlak mulia atau menjalankan ibadah kan itu sudah menyangkut semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nanti ini Bapak Ibu bisa praktekkan ke dalam kelas. Jadi nanti Bapak Ibu dalam ajaran baru atau bisa saja setiap mengajar Bapak Ibu boleh membuat kesepakatan belajar dengan anak-anak kita. Jadi yang seperti tadi kita sudah lakukan, Bapak Ibu boleh membuat, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ini. Coba apa kesepakatan belajar kita hari ini? Kalian maunya seperti apa? Nah, jadi anak-anak mungkin akan menjawab, kemudian jadi itulah yang menjadi satu keyakinan. Dan dia akan merasa bertanggung jawab seperti kata Pak Rifai tadi, dia akan bertanggung jawab terhadap komitmen yang sudah dia sampaikan atau keinginan dia atau yang dia yakini bahwa ini bisa berjalan lancar, berjalan dengan baik apabila kita saling menghormati, apabila dalam diskusi kita bisa menjadi pendengar yang baik, dalam diskusi kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah inilah salah satu bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Jadi dia harus bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal yang berlaku umum. Ya, jadi misalnya melaksanakan ibadah, kita taat melakukan ibadah. Jadi agama apa saja sudah secara lebih universal. Nah, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, jadi kalimat yang positif. Ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, nah itu jangan panjang-panjang. Nanti seperti kereta api, sesuai dengan kondisi kelas, ya, jadi harus disesuaikan dengan kondisi kelas. Jadi kalau dalam kesepakatan belajar tidak perlu kita kenapa kesepakatan belajar itu perlu dibuat karena mungkin pembelajaran hari itu metodenya lain, pendekatannya lain. Jadi kalau memang misalnya metodenya kita mau melakukan diskusi, maka mungkin kesepakatan belajarnya itu harus saling menghargai, kemudian aktif memberikan pendapat. Nah, jadi kalau nanti mungkin besoknya kita tidak gunakan itu, kita bisa ubah lagi kesepakatan belajar. Tanyakan lagi ke anak-anak apa yang mereka inginkan. Ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Jadi memang tadi ya, kita harus libatkan mereka untuk membuat keyakinan kelas. Jangan kita buat sendiri, karena kalau kita buat sendiri berarti untuk diri kita sendiri kan. Iya. Ternyata anak-anak kita itu punya keinginan, dia punya kemauan, dia punya impian. Dia ternyata kalau kelas yang baik ini yang harus saya lakukan. Ya, jadi seperti itu. Nanti bisa kita praktekkan. Ini ada ya gambar-gambar bagaimana keyakinan kelas itu kemudian dilakukan dalam kita lihatnya nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini bagaimana anak kita berkolaborasi, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di sini mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan potensinya. Kemudian bagaimana guru siswa berinteraksi, ya. Bagaimana kita menyambut anak-anak kita ya, pada saat yang masuk sekolah, termasuk di dalam lingkungan sekolah, kemudian mereka belajar ya tanpa melihat dengan siapa saya Bapak Ibu bisa melihat gambarannya di sini. Kemudian mungkin kita lihat bagaimana kita mulai mengarahkan kepada anak-anak kita untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran dengan membiasakan dia untuk berdiri di depan temannya, dan hal itu Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi di dalam kelas itu tanpa kita sadari sebenarnya kita itu sudah mau membentuk anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik, membentuk dia untuk percaya diri, membentuk dia untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Hal kecil sebenarnya, tapi kadang-kadang ternyata berdampak sangat luar biasa. Tidak semua anak-anak itu pada awal itu mau disuruh maju ke depan. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ketika anak-anak disuruh itu malu-malu. Tetapi karena pembiasaan ulang-ulang kita lakukan, akhirnya secara tidak langsung anak itu muncul percaya dirinya. Nah, kemudian dia merasa dihargai oleh gurunya, karena gurunya memberikan kesempatan kepada dia. Nah, jadi kalau kita guru hanya menunjuk siswa itu terus kan nanti anak ini merasa bahwa dia tidak diakui, dia tidak mendapatkan pengakuan dari gurunya. Nah, jadi ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita lakukanlah pengelolaan kelas dengan memperhatikan kebutuhan anak kita. Ya. Contoh mungkin di kelasnya
Ibu Dewi itu, saya lihat ada anak kita yang di belakang itu, pada saat saya suruh membaca dia tidak mampu membaca. Nah, pada saat suruh membaca dia tidak mampu, ternyata dia tidak bisa melihat, kabur dia lihat. Nah, jadi kabur. Ternyata itu dia harus mau tidak mau gurunya itu harus perhatikan. Jadi tindakan dia ke depan. Kasihan kan temannya tahu bahwa itu warna ternyata yang gambar itu adalah gambar es krim yang enak sekali. Dia tidak tahu, dia kira itu gambar apa. Kan kasihan dia dengan dunia yang gelap. Sementara kita sudah melihat segala macam kan. Jadi seperti itu. Jadi marilah kita sebagai guru buka, kemudian kita memperhatikan kebutuhan peserta didik kita ya. Oke. Ya. Bapak Ibu sekarang kita kebutuhan dasar manusia, ya. Kita kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu mungkin saya tanya, Bapak Ibu punya nggak kebutuhan itu? Ingin apa? Naik haji. Ya, ini kebutuhan dasar. Ya. Ini sangat penting Bapak Ibu belajar. Pak Fai boleh belajar ibu ini. Jadi kalau ibu marah-marah di rumah Pak Fai. Kenapa yang tidak Jadi langsung Bapak marah juga. Bapak harus cari tahu sebenarnya apa yang Iya. apa yang alasan sampai ibu itu marah. Bisa saja karena yang berapa kali diterima kemarin itu berapa tidak semua dikasih. Bahaya itu. Atau pagi-pagi misalnya tiap hari pulang nanti malam baru pulang. Berarti istrinya marah-marah itu sebenarnya kebutuhan apa? Ini dia bukan perhatian untuk kasih sayang. Iya. Jadi Bapak Ibu ini ilmunya. Jadi Bapak Ibu kita punya ilmu yang sangat luar biasa ini. Kalau dulu kan tanpa sebelum perubahan paradigma belajar ini kita tidak pernah belajar kebutuhan dasar manusia. Ketika anak-anak melakukan pelanggaran, tidak menjalankan tugas, tidak mengerjakan tugas, pasti marah. Saya juga dulu pernah seperti dalam kondisi seperti itu. Jadi ketika anak-anak terlambat datang langsung kita marah. Kau lagi terlambat lagi, sana cabut rumput. Dia terus saja dicatat terus semua, gitu kan? Seperti itu pernah kita semua lakukan. Tetapi mulai sekarang, marilah kita ketika itu terjadi kita lihat itu sebenarnya kebutuhan dasar apa yang dialami oleh anak kita. Ini ada contoh kasus. Coba kita lihat ya. Ini ada pertanyaan pemantiknya Bapak. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD. Di SD-nya itu siapa? Ibu Wahida. Siapa namanya Ibu? boleh aman? Ya boleh aman. Kalau pas lihat ya boleh. Jadi Ibu Wahida guru wali kelas ini ya sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Ya, bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, kita berbagi lagi Bapak Ibu ya. Ya, oke. Tidak ada nikah, bukan Harus saja kata kuncinya saja untuk penjelasan. Ya, kira-kira apa? Ini apa? Ya. Anda menghadapi Nanti baca sendiri. Siapa yang tukang minta bapak sama makanan? Itu Ika. Apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Doni beberapa anak di Mamanya Doni ini masalah. Mamanya Doni masalah. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Mamanya Doni masalah ini. Ya, iya, nggak apa-apa. Dia satu kata misalnya apa ya? Sebenarnya apa keinginan Doni ini ya? Nggak apa-apa. Asalkan ibu bisa memberikan alasan dari apa yang disampaikan. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh Doni ini? Nanti pertanyaannya jawabannya nanti pasti beragam. Tidak ada masalah ya, nanti ibu nanti mampu menyampaikan alasannya kenapa ini perlu dilakukan. Iya, oke. Mungkin ada
Ya, kalau di SD biasa lain. Ya, kalau di SMP yang ada adalah baku pukul karena lambat kita ya. Iya. Oke, mungkin ada yang ingin menjelaskan kira-kira kalau ibu dalam posisi ibu Ambar apa yang ibu lakukan? Ya, silakan ibu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini memang sering terjadi. Saya sebagai wali kelas juga sering mengalami ini. Ya. Tentu saja kalau kita dapat masalah ini, jelas kita tanya dulu si Doni kan. Kenapa sampai melakukan pelakor tersebut? Iya. Kita tidak fokus ke Ya, oke, nggak apa-apa. Bentar aja. Ini bisa disuruh. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah datang. Jadi teman-teman yang tulis tangan Ya. Volume. Bisa volumenya dikasih keras. Bagus. Bagus ini. Yang lain boleh lihat temannya masukan saja. Jadi diperhatikan temannya kalau murid tidak lihat muka gitu. bisa dijelaskan kenapa lambat? Gini Bu, semalam itu saya lambat tidur karena main game. Terus paginya saya terlambat bangun dan ini juga Bu di jalan macet. Oke, kalau kondisi itu tapi nanti usahakan ya, jangan sampai. Bagaimana perasaannya? Dengan keterlambatan berdua? Nanti hal apa yang perlu dilakukan? Saya harus cepat tidur malam dan bangun dulu. Main game ya. Oke, silakan belajar. Jadi Windy tahu kenapa dipanggil ke sini. Windy tidak merasa punya kesalahan. Ada sih Bu, tadi saya ejek-ejek teman saya di kelas. Bully. Bahasa kerennya bully. Kenapa temannya diejek-ejek? Soalnya pertama dia gara-gara saya Bu, soalnya gara-gara nama orang tua saya. Jadi saya tidak senang, saya balas, saya ejek lagi dia. Jadi permasalahannya ejek nama orang tua ya. Itu menurut Windy itu kalau ejek orang tua benar atau salah? Salah. Kalau Windy sudah tahu kenapa temannya malah dibalas? Karena saya tidak senang Bu, bagaimana dia duluan. Nanti kalau memang terjadi nanti kalau memang terjadi seperti itu lagi, bukan Windy yang duluan, nanti tegur temannya dulu, jangan langsung ejek. Itu aja nama orang tua itu, orang tuanya suka tidak namanya dibilang-bilang di sekolah sama anak. Ini sudah tahu kesalahannya, jadi nanti kalau memang mendapatkan ejekan lagi dari temannya, ditegur saja dari temannya, jangan langsung dibalas. Kalau memang temannya masih melakukan, ini lapor ke ibu, nanti ibu yang atasi temannya. Ya, jadi ini sudah tahu kesalahannya di mana. Jadi mau ulangi, atau tidak? Tidak, karena sudah tahu jangan diulangi. Ya, boleh kembali. Action sudah boleh?
Jadi semalam jam berapa Pak? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Karena saya dari pasar ibu. Dari pasar terus Saya dari pasar bantu orang tua saya ibu. Mulainya jam 10 malam. Terus sampai di rumah saya beres-beres barang yang sudah dijual di pasar. Nah, jadi saya tidurnya jam 2 karena selesainya jam 11. jadi itu yang menyebabkan Dewi sampai datanya lambat ke sekolah ya. Iya. Sekolah tinggi. Jadi tidak apa-apa nak ya untuk membantu orang tua itu tidak apa-apa. Tetapi tidurnya tidak boleh sampai siang. Iya, benar. Iya. Jadi mungkin kalau disampaikan sama orang tuanya, ibu atau mama saya ini pagi-pagi mau ke sekolah. Jadi tidak apa-apa nak membantu orang tuanya. Tapi mungkin kalau yang biasanya dia membantu sampai jam 12 malam, ya mungkin boleh sebelum sekolah. Iya. Iya. Kira-kira apa solusi yang terbaik untuk Dewi? Solusinya kalau Dewi bersih ke pasar mungkin agak gimana dari Pak Ibu karena saya ada sekolah besok. Iya. Keluar air matanya. Yang apa ke pasarnya jam 10, ya mungkin ke pasarnya lebih cepat supaya tidurnya tidak Larut malam. tidak larut malam. Kan kasihan Nak Dewinya tiap pagi teman-temannya sudah datang ke sekolah, tetapi Nak Dewinya tidak pernah datang. Kira-kira bagaimana perasaan Dewi sama teman-teman? Biasa rasanya tidak nyaman ibu karena biasa teman-teman membuli. Kan tidak ini pernahnya. Iya ibu. Jadi sampaikan sama orang tuanya supaya untuk ke pasarnya lebih awal dan supaya tidurnya juga bisa lebih cepat supaya datang ke sekolah tidak terlambat seperti itu nak ya. Terima kasih ibu. Kualitas kelas ya. Jadi mau mulainya dari mana, yang penting ini ada kata-kata itu. Aku tidak seperti terserah yang mau juga, maksudnya dialog ini tidak semua harus kita jalankan, tapi boleh salah satunya. Nah, jadi ketika anak-anak berkelahi kita langsung kita bisa selesaikan ini kan tanpa harus berkelahi. Nah, itu kita sudah lakukan yang menstabilkan identitas, ya. Oke. Atau kamu berhak merasa begitu. Kenapa kamu marah? Sekarang saya ya kamu berhak merasa marah. Saya tambahkan. Apakah kamu senang menjadi ya? Bapak Ibu tidak tertarik. Jadi misalnya anak-anak berkelahi, memang mendiam ini, saya tidak tertarik. Saya ini, gitu ya. Saya tidak tertarik. Saya tidak mau cari tahu siapa yang salah. Apakah A yang salah atau B yang salah? Tapi bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan ini? Kan anak-anak biasa dia yang salah. Dia yang keluar kamu saya. Sudah, memang tidak mau cari tahu siapa yang salah. Sini kamu. Coba ceritakan. Nah, menstabilkan identitas dari biasanya seperti kalian Bapak Ibu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, validasi. Jadi ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Padahal kamu melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi misalnya anak-anak berkelahi. Saya marah saya tidak suka. Kamu marah, ya. Tapi padahal kamu bisa pukul dia, sebenarnya saya bisa pukul dia, tapi saya tidak mau karena gitu. Dia bisa melakukan hal buruk dari ini, tapi dia tidak mau lakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa? Iya saya tidak suka karena namanya orang tua disebut-sebut gitu kan? Tapi apa yang kau lakukan? Ya saya juga marah, tapi seharusnya saya tidak harus marah. Memang mesti harus saya kasih tahu baik-baik, kan? Saya tidak perlu marah sebenarnya, saya harus kasih tahu baik-baik. Nah, berarti di sini kamu sudah, nanti siapa gurunya itu luar biasa. Hal yang kamu lakukan, kamu harus bangga pada dirimu karena kamu mampu mengendalikan dirimu. Ya. Kemudian kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu tadi sudah dilakukan. Misalnya, ya, kau sudah bagus membantu orang tua, tapi dalam membantu orang tua itu kamu juga harus bahwa kau punya tugas sebagai seorang siswa di sekolah, kau punya tanggung jawab.
Jadi bagaimana supaya kau tidak terlambat berarti mungkin saya harus kerjanya lebih awal lagi sehingga saya tidak bisa tidur terlalu lambat ya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuisi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita dapat? Misalnya anak-anak sekolah ya. Jadi misalnya atau anak-anak saling menyebut nama orang tua. Ya apa yang kita sudah yakini di dalam kelas kita? Oh tidak boleh harus saling menghargai. Ya apakah kamu dengan menyebut nama orang tua itu sudah menunjukkan sikap saling menghargai, menghormati? Oh tidak mem. Ya kita ingatkan kembali mereka dengan menanyakan keyakinan. Ya. Oke, ini penerapan semua. Cuma saya tidak sempat nanti mau diambil videonya. Penerapan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, penutup. Nah, sampailah kita di penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, petaknya guru memiliki standar pendidikan profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu sebentar nanti boleh berdialog dengan diri sendiri, kemudian refleksi saya berada di posisi yang mana, saya kalau diangkakan saya berada di angka berapa, kemudian apa yang harus saya lakukan. Ya, setelah kita mendapat ini semua, kan kita sudah berbagi tadi, Bapak Ibu juga sudah praktek, dan saya yakin sebelum kita mengakhiri kegiatan ini saya mungkin meminta refleksi dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya melalui pembelajaran hari ini. Kegiatan hari ini saya begitu mendapatkan manfaatnya, Bu. Salah satunya bagaimana kita mengatasi anak-anak yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah. Bisa. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di sini itu sudah luar biasa. Karena saya tidak pernah membayangkan kalau ilmu yang sebagus ini bisa saya dapatkan hari ini. Dan terus terang saya senang bertemu dengan teman-teman semua. Ini ilmu memang sangat luar biasa. Dalam hati saya akan berusaha untuk kontrol diri lagi lebih bagus, kemudian akan membuat trik-trik yang lebih bagus untuk mengatasi permasalahan yang akan saya hadapi di sekolah nanti, kelas dan dimanapun di lingkungan sekolah. Terima kasih ilmunya dan semoga kita menjadi guru-guru hebat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih sudah kesempatan kepada saya. Yang pertama-tama saya mengucap syukur, terima kasih Mensarika untuk materi hari ini. Ya, saya bersyukur ada beberapa yang saya dapat, bukan cuma beberapa, banyak ya. Bagaimana mengatasi anak-anak yang mungkin bermasalah, atau kita sebagai guru yang sering memberikan hukuman kepada anak-anak bisa dapat dari sini. Bagaimana cara juga mengatasinya, karena memang saya sebagai guru agama mungkin memperlakukan kadang anak-anak itu ketika saya memberikan tugas mereka tidak mengerjakan, terus pasti memberikan hukuman seperti itu. Jadi melalui pembelajaran hari ini saya bersyukur saya banyak pengalaman yang saya dapatkan dari materi. Terima kasih Mensarika untuk bekalnya hari ini. Terima kasih, kembali kasih. Terima kasih Mem, untuk hari ini saya amat sangat tidak menyesal datang dan berkumpul di sini. Ya, karena kebetulan di rumah itu kebetulan ada anak saya datang, kemudian aku Mem, jadi saya tinggalkan sehingga saya datang di sini bisa berkumpul dengan tujuan untuk mendapatkan materi, dan saya sangat senang dan merasa amat sangat tidak menyesal bisa berkumpul dan mendapatkan materi apapun itu penyampaiannya dari Mem, sehingga saya sebagai guru terutama sering juga melakukan atau memberikan hukuman kepada anak-anak, entahkah itu ketika saya jadi guru jaga ataupun saya ketika dalam proses pembelajaran.
Saya sering melakukan itu, membuat sebuah hukuman atau memberikan hukuman kepada anak-anak. Tetapi ketika saya mendapatkan sedikit atau banyak sekali di sini masukan atau saran dari teman-teman, bahkan dari pemateri yang saya sendiri, berupa budaya positif. Ya, jadi dalam diri saya sekarang begini, oh ternyata menumbuhkan budaya positif ini harus dengan cara seperti ini. Tidak harus dengan memberikan hukuman, kita harus menumbuhkan budaya positif. Sehingga saya bisa memperbaiki diri nanti kalau ketika saya sebagai guru jaga atau mungkin mengajar di dalam kelas, saya bisa memposisikan diri saya bahwa tugas saya di sini harus seperti ini. Tidak boleh lagi mengulang hal-hal yang seperti memberi hukuman sehingga anak-anak itu merasa takut dengan kita. Seperti itu. Tetapi bagaimana caranya untuk menumbuhkan budaya positif itu? Jadi mungkin itu yang harus saya tanamkan. Terus kemudian ketika kita misalnya terlambat datang, itu yang sering saya alami kalau terlambat datang, pasti di rumah itu di jalan saja, belum masih di jalan. Anak-anak ini bagaimana di sekolah? Sehingga itu mungkin bisa harus saya perbaiki diri untuk dari diri saya dulu disiplin. Disiplin dengan datang tepat waktu. Jadi terima kasih Mem Sarita sekali lagi, dan terima kasih teman-teman, banyak sekali di sini motivasi masukan yang saya dapat sehingga dapat menjadikan atau memperbaiki diri saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya pertama-tama para Mem Sarita, jujur ilmu ini saya dapat mungkin karena baru pertama saya ikutin seperti ini, jadi sangat banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapat dari sini. Apalagi khusus saya sebagai guru BK yang tidak jauh-jauh dari masalah siswa, menangani masalah siswa. Jadi beberapa materi tadi sangat membantu saya untuk dalam keseharian saya sebagai guru BK. Terutama juga tadi ada contoh kasus yang Doni, itu bisa saya ambil. Ternyata ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi dia seperti itu, bukan hanya satu faktor. Tadi ada beberapa faktor yang ternyata kesinambungannya bisa jadi faktor dia seperti itu. Dan juga tadi mereka nanti di keseharian. Sekali lagi terima kasih Ibu Sarita atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Ya baik, misalnya dari saya. Kesini bukan, tadinya bukan karena ilmu, tadinya karena sertifikat. Mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu. Tadinya untuk pelengkap PPM untuk sertifikat, apalagi di share kemarin sertifikat gratis. Jadi saya bahkan saya terlambat ke sini. Dan jujur saja materi yang saya dapat tadi, saya berdiam-diam mungkin sambil saya mengamati beberapa materi itu. Mungkin ada beberapa materi yang belum saya lakukan di lingkungan sekolah. Kedepannya saya harus memperbaiki, tapi seperti yang dibilang Mem Sarita tadi, tolong dinilai sendiri dirinya dulu, baru ke orang lain. Tapi saya mungkin pulang ini saya akan merefleksi kembali apa sih tadi yang disampaikan oleh Mem Sarita. Tapi kalau boleh, yang berkesan sekali tadi pada saya waktu saya menjadi murid dan saya sebagai guru, apalagi saya tidak kenal juga. Jadi saya merasa betul saya itu murid. Jadi apa yang saya ucapkan itu betul dari apa yang saya lakukan. Dalam kayak contoh ceritanya ini, saya bilang tadi ceritanya ini. Oh kalau anak-anak seperti ini orang tuanya kerja begini, yang dilakukan seperti itu. Itu sangat berkesan pada saya. Padahal biasanya saya anak-anak menyampaikan kepada saya bantu orang tua, saya bilang tidak ada yang lain yang bantu, biasanya seperti itu. Makanya saya itu merasa oh ternyata ini perasaan anak itu. Itu yang saya rasakan dan sangat berdampak kepada saya. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi, dan saya di sini masih belajar. Tentunya kalau belajar seperti ini saya terus mau belajar seperti itu. Jauh sekali Bapak. Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan adik yang di sebelah, ya adik ya, karena saya orang tua. Iya, iya.
adik-adik Dewi ya. Ya, tadinya juga tidak ada keinginan untuk datang kemari, tapi karena diajak sang suami tercinta, ya jadi alhamdulillah bisa datang ke sini. Terima kasih Mem Sarita atas ilmu yang diberikan kepada kami hari ini. Itu menambah wawasan. Saya hanya ingin sharing kepada adik-adik saya, karena ini juga sudah senior di sekolah, sudah tua di sekolah, ya, sudah hampir 20 tahun sebagai pendidik, ya. Mengenai disiplin positif yang saya lakukan di sekolah, setelah kami membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan peserta didik, alangkah baiknya kita mengundang orang tua untuk mensosialisasikan kepada mereka tentang keyakinan atau kesepakatan kelas yang ada di kelas, sehingga ketika anak-anak menerima konsekuensi tidak ada rasa keberatan dari orang tua. Ya, salah satu contoh yang saya berikan, alhamdulillah itu dapat respon yang sangat baik dari orang tua. Salah satunya berbicara positif ketika ada peserta didik kami, khususnya di kelas 6, yang berbicara negatif, maka konsekuensi yang harus mereka terima adalah beristighfar. Itu orang tua alhamdulillah karena saya sosialisasikan sama mereka, mereka antusias atas kesepakatan kelas kami, sehingga orang tua yang memberikan sumbangan kepada saya sebagai wali kelas itu tasbih digital. Ya, karena kan konsekuensinya adalah beristighfar. Jadi yang kami sasarannya bukan hanya fisiknya siswa, tetapi kita lebih menyentuh kepada hatinya. Karena kenapa? Ketika hati yang kita sentuh, insya Allah itu akan dampaknya luar biasa. Kenapa itu? Salah satu peserta didik saya yang biasanya di awal tahun pembelajaran dia sering berbicara negatif, kata nangbomo, nadoyo, itu hampir iya itu sudah jadi hal biasa bagi mereka. Nah, tetapi ketika mereka naik di kelas 6, yang saya lakukan adalah beristighfar. Jadi saya tidak menghakimi ketika mereka berbicara nadoyo, saya tidak langsung menghakimi. Ketika jam istirahat, ketika teman-temannya asik dengan bermainnya, mereka tidak fokus sama teman yang berbicara negatif, maka pada saat saya itu saya panggil, saya bawa ke taman. Jadi mereka teman-temannya tidak mengetahui bahwa kita ini mau memberikan konsekuensi sama temannya, karena dianggap loh Ibu Wahidah kok ke taman, apa sih yang dibuat di taman, padahal dia tidak tahu bahwa di tangan saya itu sudah ada tasbih. Ya, jadi ketika di taman saya sudah sampaikan tadi pada saat belajar atau misalnya pada jam istirahat, apa yang dilakukan oleh anak? Oh iya Ibu, berbicara negatif. Apa konsekuensinya? Oh, beristighfar. Maka saya keluarkan tasbih digital yang saya sudah siapkan di kelas, itu pemberian dari orang tua. Alhamdulillah antusias sekali. Maka sangat bagus ketika kita mensosialisasikan kepada orang tua supaya ada kerjasama. Jadi itu yang saya lakukan. Kenapa Ibu? Dalam waktu tidak kurang lebih dari 1 bulan, yang tadinya anak-anak yang sering mengatakan nadoyo, nambongo, alhamdulillah dalam kurang lebih 1 bulan, kata nadoyo, nambongo itu sudah jarang terdengar sama saya dari anak didik saya bernama si Arman. Itu pun laporan dari orang tua. Orang tuanya heran. Dia sempat telepon sama saya, Ibu, kenapa ya si Arman? Kenapa? Saya pikir ini ada laporan yang sesuatu yang ini ya. Dia bilang, Ibu, saya sangat bersyukur. Biasanya Arman itu tiap hari kalimat yang sudah jadi sarapan sama dia itu kata nambongo, nadoyo. Kenapa Ibu akhir-akhir ini sudah jarang terdengar sama dia? Kenapa? Karena yang saya sentuh adalah hatinya. Jadi mungkin apa yang saya lakukan ini bisa di-sharing sama teman-teman. Kalau itu menurut adik-adik yang ada di samping saya ini, mungkin itu bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, oke, ya, terima kasih Mem Sarita. Ya, teman baru, pengetahuan baru jadi bertambah. Jadi kita harapkan tadi itulah satu. Jadi yang tadinya dari kesepakatan kelas kemudian menjadi keyakinan. Ya, dia yakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah satu nilai yang menghargai dia bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, dari yang tadinya konsekuensi kemudian menjadikan satu keyakinan yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri tanpa dorongan dari orang lain. Nah, nanti kedepannya tidak menuntut kemungkinan nanti anaknya Bu Wahidah itu walaupun dia tidak berbuat salah,
Ya karena dia selalu berulang-ulang, dia akan secara spontanitas dia akan mengucapkan istighfar itu. Bukan nanti ketika dia ada buahnya, karena sudah terbiasa. Dan itu yang kita harapkan, dorongan yang muncul, apalagi ketika dia sudah mengetahui makna dari istighfar itu kan. Berarti kan kalau seperti kita mohon ampun ya, kita ampun sama Allah, karena manusia itu tidak pernah lepas dari salah, dari dosa ya. Jadi kalau itu sudah menjadi satu budaya positif yang ada di anak-anak kita, itu satu hal yang sangat luar biasa. Jadi disitulah sebenarnya manfaat kita untuk berbagi di sini Bapak Ibu. Jadi sengaja tadi memang kita tidak sepertinya kita sharing-sharing saja sambil diskusi, semoga nanti dengan cara ini lebih lebih tertanam, lebih cepat mudah dipahami oleh kita semua. Jadi di ini sebenarnya saya di sini juga banyak mendapatkan hal yang masukan-masukan dari Bapak Ibu, banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Jadi kita di sini sama-sama berbagi. Ya. Oke Bapak Ibu, dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan hari ini kita mungkin Pak sebelum kita ada pantun. Jangan lupa catat. Oke, baca dulu. Sama-sama kita baca. Imam Sarita itu Kamu cakep ya? Bukan cakep, cantik. Oke, oh ada cantiknya juga di sini. Sarita cantik ada di pekarangan. Cantik. Sumur bak pelangi menghapus dosa. Cantik. Maafkan atas segala kekurangan. Cantik. Silakan, asal jangan kasar-kasar.